Shalom teman-teman dan sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini saya akan membawa satu renungan yang khusus diperuntukkan untuk para jomblo dengan tema The Gift of Singleness. Renungan ini diambil dari Matius 19 ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakan ayat 10 dan 11 terlebih dahulu. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja." Jika kita membaca perikop ini secara lengkap, maka kita akan tahu bahwa 3 ayat ini berada di dalam satu perikop yang berjudulkan perceraian, di mana ayat 10 ini merupakan respon daripada para murid pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka melarang adanya perceraian. Sehingga mereka berkata bahwa karena begitu sulitnya untuk menjaga sebuah komitmen dalam pernikahan, maka lebih baik tidak menikah saja. Mereka menganjurkan hidup jomblo ataupun single bukan karena satu pilihan, tetapi karena pelarian. Karena apa? Karena mereka takut dengan komitmen ini. Namun Tuhan Yesus di ayat berikutnya merespon, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa tradisi bangsa Yahudi sangat mementingkan adanya perkawinan. Mengapa? Karena perkawinan merupakan sarana untuk mereka mendapatkan keturunan. Keturunan ini hal yang penting bagi mereka. Karena dengan adanya keturunan, nama daripada ayah akan diteruskan kepada anak-anaknya. Sehingga kalau kita membaca terutama dalam perjanjian lama, kita akan melihat betapa orang-orang ini berusaha begitu keras mendapatkan keturunan. Ada yang berdoa, berpuasa, bahkan sampai bernasar, teman-teman sekalian. Bahkan di satu kisah Abraham dan Sarah, di waktu Sarah tidak bisa memberikan keturunan untuk Abraham, maka Sarah pun merelakan budaknya, sehingga melalui budaknya ini ada keturunan dari Abraham, sehingga lahirlah Ismail. Sepertinya segala cara ini dihalalkan, yang penting nama daripada ayahnya tetap diteruskan. Itulah betapa pentingnya keturunan bagi bangsa Israel. Dan pernikahan ini penting bagi mereka. Hal yang sama pun dapat kita lihat di negeri kita tercinta. Pernikahan juga penting. Mengapa saya katakan ini? Karena sering kali muncul pertanyaan viral. Apa itu pertanyaan viral? Kapan kawin? Biasanya pertanyaan ini diajukan terutama di acara-acara keluarga kepada satu anggota keluarga yang dinilai sudah cukup umur, tapi juga masih menjomblo. Apapun motif daripada pertanyaan ini, tapi ini menjadi satu pertanyaan yang paling sering dipertanyakan. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya pernikahan itu, bahkan di negeri kita. Jika di awal saya mengatakan renungan ini diperuntukkan untuk para jomblo, saya bukan hendak memberikan tips and tricks untuk mendapatkan jodoh secara tepat dan tepat. Tapi saya akan mengajak teman-teman sekalian, terutama yang masih menjomblo, untuk dapat melihat kembali apakah teman-teman sekalian mempunyai rahmat ini, the gift of singleness. Mari kita lanjutkan di ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Disebutkan orang yang tidak dapat kawin. Dapat diartikan bahwa ini artinya orang yang jomblo. Dan ada 3 tipe orang jomblo yang Tuhan Yesus sebutkan dalam perikop ini. Tipe pertama dikatakan ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi yang dimaksudkan adalah ada orang-orang yang memang terlahir cacat.
sehingga ia tidak mempunyai kemampuan untuk bisa menikah. Jika kita hubungkan dengan keadaan modern sekarang ini, maka mungkin bisa diartikan bahwa ada orang yang dari lahir ataupun dari kecil tidak mempunyai hasrat untuk menikah, tidak mempunyai keinginan untuk menikah. Mungkin di negeri kita ini hal yang tidak lazim. Tapi kebetulan di luar negeri, di mana saya pernah menyaksikan sendiri, di mana waktu itu saya pernah berada di dalam sekolah negeri barat. Saya menyaksikan begitu banyak orang-orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah. Kalau di negeri kita, seorang anak yang berada di sekolah menengah, biasanya mereka sudah mulai mempunyai keinginan untuk berpacaran. Tetapi di negeri barat, teman-teman sekalian, seringkali mereka, ada sebagian dari mereka yang tidak mempunyai keinginan ini. Jadi ada orang-orang yang memang tidak mempunyai keinginan untuk menikah. Ini tipe yang pertama. Tipe kedua disebutkan, ada orang dijadikan demikian oleh orang lain. Mungkin hal ini disebabkan oleh satu kecelakaan, sehingga seseorang ini tidak bisa mempunyai kemampuan untuk menikah. Atau mungkin juga karena kejahatan. Kalau dihubungkan dengan keadaan saat ini, maka mungkin ini adalah orang-orang yang tidak ingin menikah karena pihak ketiga. Contohnya apa? Seseorang yang putus cinta. Yang putus cinta ini menimbulkan luka yang begitu dalam, dan luka ini tidak pernah kering, sehingga mereka trauma dan tidak ingin menikah karena takut peristiwa yang sama ini akan terulang lagi nantinya. Inilah tipe jomblo yang kedua. Seseorang yang tidak ingin menikah karena pengalaman buruk dalam hidupnya. Tipe ketiga dikatakan, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Inilah yang kita sebut panggilan, teman-teman. Sebagai seorang Katolik, kita sering mendengar panggilan ini. Bahkan di YouTube sering disaksikan ya, bagaimana seorang imam yang terpanggil. Ada seseorang yang terpanggil dari usia yang dini dan memutuskan untuk menjadi biarawan ataupun biarawati. Inilah panggilan. Tapi apakah panggilan ini hanya diperuntukkan untuk orang tipe ketiga? Tidak, teman-teman. Mungkin ada orang-orang yang harus melewati, yaitu tipe jomblo pertama dalam Injil ini, ataupun bahkan tipe jomblo yang kedua, untuk melalui peristiwa panggilan ini. Tetapi apa yang saya mau sampaikan di sini, teman-teman sekalian, apapun alasan teman-teman menjomblo saat ini, mari janganlah kita terjebak karena tradisi ataupun adat istiadat kita yang mengharuskan adanya pernikahan. Mari tanyakan kepada Tuhan, apa alasan kita menjomblo saat ini? Apakah Tuhan hendak memberikan rahmat ini kepada kita? The gift of singleness. Inilah satu hal yang menarik dari gereja Katolik, di mana gereja Katolik menghidupi cara Kristus hidup sebagai gembala gereja, di mana imam-imamnya tidak menikah, meniru cara Kristus hidup sebagai gembala. Rasul Paulus pun mengajarkan hidup selibat untuk kerajaan Allah. Di 1 Korintus 7 ayat 32-34. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Seseorang yang single fokus pada perkara Tuhan, perhatiannya tidak terbagi-bagi, bebas melakukan pelayanan tanpa adanya beban. Sekali lagi saya sampaikan, jika teman-teman masih menjomblo, jangan hanya bingung dengan tradisi atau budaya kita yang mementingkan pernikahan. Jadilah single untuk kerajaan Allah. Semoga renungan ini memberkati teman-teman sekalian. Tuhan memberkati.